Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar? Waduh, masih lemes nih ya. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Boleh kasih shalom dulu, depan belakangnya, kiri kanannya. Semua sudah siap untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang tercurah bagi setiap dari kita membawa hidup kita bertumbuh dan berbuah. Mari kita buka ibadah ini di dalam doa. Saya mengundang Pak Agus. Kita satukan hati, kita berdoa untuk memulai ibadah ini. Kami mau katakan kepada Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, tidak ada yang baik bagi kami selain Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau sampai hari ini kami bisa berkumpul dan kami mau beribadah kepada Engkau. Kami hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Kami hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Engkau Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesaran-Mu tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan pagi ini. Kami sudah berdiri di pintu gerbang-Mu Tuhan. Kami hendak memuji dan membesarkan nama-Mu. Yang satu hal kami rindukan Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pada saat kami menaikkan pujian, penyembahan, biarlah hati kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Dan Engkau hadir melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu Tuhan akan keberadaan kami saat ini. Dan Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. Melalui hamba-Mu Tuhan yang Kau sudah persiapkan, yaitu Pendeta Asigor Sitanggang. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini, itu akan menerangi hati kami. Supaya kami beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan-Mu Tuhan, yang nampak pada wajah Kristus. Dan kami diubahkan, hidup kami menjadi orang-orang yang berkenan. Itulah yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Hati kami haus kepadamu Tuhan, tubuh kami rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair, demikianlah kami memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwa kami dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa manusia itu tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Oleh sebab itu Tuhan, hajarlah kami ya Tuhan dengan selayaknya. Jangan dengan murka-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Kenalah hati kami. Ujilah kami Tuhan dan kenalah pikiran-pikiran kami. Dan tuntun kami Tuhan ke jalan-Mu yang kekal. Tuhan, Kau tahu akan setiap hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menyimpang hidup kami daripada jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Tuhan urapi setiap kami yang mengambil pelayanan pagi hari ini. Baik worship leader, pemain musik, para tamborin, sound system, usher, semuanya Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Kami buka Tuhan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari siapkan hati kita, diri kita sepenuhnya untuk kita masuk dalam ruang Maha Kudus Tuhan.
Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganmu, bilurmu, kesembuhanku. Salibmu Tuhan, salibmu, kemenanganmu, bilurmu ya Tuhan, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Kami bersyukur Tuhan, Kau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, lebih lagi kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan lebih lagi. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lebih lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu bersyukur dengan segenap hatimu. Ku mau selalu bersyukur. Apapun kondisimu saat ini, naikkan ucapan syukurmu. Ku mau selalu. Apapun yang menjadi beban hidupmu, percayalah Tuhan baik. Mari sama-sama kita naikkan lebih lagi, kita naikkan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Amin Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Mari lebih lagi kita naikkan syukur kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya setiap proses demi proses dalam kehidupan kami, Engkau selalu ada, Engkau selalu setia, dan kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau bawa kami Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai detik ini Tuhan. Engkau selalu berada bersama dengan kami Tuhan. Saat ini kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau puji nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan kita yang paling meriah, sorak-sorai kita bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Shalom. Siapa yang percaya setiap dari kita adalah pemenang? Waduh, aminnya kurang keras nih. Siapa yang percaya bahwa setiap dari kita adalah pemenang? Sama-sama katakan. Na 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 na. Wow, sekali lagi katakan. Na 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 na. Wow, ayo bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Yes, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari jemaat Tuhan, bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Mari dengan iman katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semuanya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku menyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Na 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 na. Oh, bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas apa? Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata,
Semuanya katakan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. Semua yang pemenang di dalam Tuhan, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Sama-sama yuk. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wow. Lebih lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wow. Lebih keras lagi. Na 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 na. Sekali lagi. Katakan imanku, imanku berkata Tuhanku hebat, Yesusku berkata kita kuat bersama Dia. Semuanya siap? Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Apa kabar pemenang dalam Tuhan? Semua percaya hidup kita diberkati? Haleluya. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Sebab Dia adalah Allah yang sanggup. Sama-sama katakan. Sebab Allah sanggup setiakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Coba Tuhan katakan, aku diberkati, Aku dilimpahi karena Allah. semua siap? Lebih lagi kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Silakan duduk coba Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk menyambut akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Berkat terbesar-Mu dalam kehidupan kami adalah pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib bagi setiap dari kami. Dan Kau bawa kami Tuhan untuk masuk dalam pengenalan akan Kau Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau yang pimpin dan kuatkan setiap dari kami ya Tuhan. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini setiap dari kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Tuhan. Bawa kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, menjadi seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyatakan kepada Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi. Sekali lagi kita nyatakan pada Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita berdoa. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, bahkan bersama dan di dalam kami, bukan dengan perasaan kami, tetapi dengan iman kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari Engkau bangunkan kami dengan roh jiwa tubuh yang disegarkan oleh Tuhan. Sebentar kami ingin mendengar sebagian dari sabda-Mu. Berbicara ya Allah, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu, dan terutama tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Tema besar kita adalah keintiman. Subtemanya atau tema kecilnya, tema mingguannya bebas. Dan karenanya saya justru ingin menyampaikan tentang topik ini, yaitu hidup oleh roh, dari Galatia pasal 5, mulai dari ayat yang ke-16 sampai 26. Saya akan mengajak kita membaca teks Alkitab kita dulu, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Dan karenanya saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab dengan berbalas-balasan. Mari buka Alkitab masing-masing di HP, di tablet, atau yang cetak juga tidak apa-apa. Saya masih pakai TB1, TB2 di GBI nampaknya belum populer. Kalau di gereja-gereja Protestan seperti GKI dan lain-lain, maka Alkitab TB2 sudah diwajibkan digunakan. Nah, saya sebagai dosen PB, ketika saya melihat TB1, TB2, perbedaannya relatif insignifikan, tidak signifikan. Malah ada beberapa yang saya berharap, karena beberapa penerjemah LAI sahabat-sahabat saya, beberapa saya kasih masukan-masukan lewat berbagai forum, ternyata tidak diperbaiki karena itu perbaikan yang mayor begitu ya. Jadi kita tetap pakai TB1. Menurut saya TB1 masih bisa digunakan. Saya baca ayat yang 16 dan semua yang genap kecuali 26. Ibu Bapak ayat 17 dan semua yang ganjil. 26-nya kita baca bersama-sama. Baik, kita mulai.
1, 2, 3. Sorry, saya dulu, maaf, saya lupa lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, silakan. Selesainya bisa beda-beda begitu ya. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bersama-sama. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Boleh ke slide saya yang pertama. Ibu Bapak yang terkasih, ayat yang pertama, ya, ayat yang pertama tadi bukan ayat 1, tapi maksud saya ayat yang pertama berarti ayat 16. Dalam teks yang kita baca tadi, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya menemukan begini, saya baru mulai menggembalakan itu 6 tahun gitu ya, merintis betul-betul dari nol. Dan sepanjang 6 tahun saya penggembalaan, walaupun di jeda COVID 3 tahun ya. Dan menurut saya COVID 3 tahun kemarin inefektif, nggak efektif sama sekali. Kita nge-zoom segala macam dalam kondisi mungkin sakit, takut, was-was, tapi juga mungkin sambil ngerjain yang lain juga gitu kan. Mahasiswa saya waktu saya ngajar pernah nge-zoom sampai 3-4 zoom dia ikutin. Dengan kuliah saya, kemudian dengan pertemuan ini, pertemuan ini, pertemuan ini. Kemudian kepala sekolah anak saya di Penabur itu pernah bercerita waktu mulai selesai zoom, dia pernah katanya nge-zoom itu langsung 5 zoom. Pertemuan para kepala sekolah Penabur, pertemuan dengan guru-guru satu sekolah, pertemuan dengan yayasan dan yang lain-lain. 5 gitu. Terus saya bilang, seberapa sih mampunya otak kita menyerap? 2 saja sudah bikin kacau, ini 5 gitu. Dan saya melihat secara khusus di gereja gitu. Ada yang sambil masak gitu kan. Saya pernah nge-zoom bahkan waktu diklat. Peserta diklat saya PDM lagi peserta diklat gitu, lagi saya lihat saya ngajar gitu. Tahu-tahu di belakang orang keluar dari kamar mandi pakai handuk. Wah, itu kacau sekali gitu. Gak ada hikmat-hikmatnya tuh ibadah Zoom, betul kan? Gak ada. Saya pernah mimpin PA lagi dengan gereja Protestan yang merokok boleh gitu. Sambil dengar Bible study dari saya, wah kacau sekali begitu kan? Kacau sekali. Jadi 3 tahun kemarin sebetulnya inefektif gitu. Nah karenanya 3 tahun lah, jadi setahun sebelum COVID, 3 tahun mulai setelah COVID. Tapi saya toh juga melihat setelah COVID pun banyak yang gak efektif. Mengapa begini? Kebanyakan yang saya ajarkan gitu. Gak lama, beberapa waktu setelah itu, malah melanggar apa yang saya sampaikan dari firman Tuhan. Konflik dengan si ini, konflik dengan si ini. Yang lebih repot nanti konfliknya dengan saya gitu. Saya dianggap musuh. Pernah khotbah, jangan mendengki, jangan gosip. Tahu-tahu gosipnya sama istri saya, gembala, ibu gembala. Kan kacau kan? Siapa di sini yang suka ngegosip dengan ibu gembala? Kacau gitu. Baru dikhotbahin jangan gosip dan seterusnya, jangan fitnah. Nggak lama dikerjain. Maka waktu saya khotbah di Mandarin Service di Abalov Ministries di industri,
Selesai saya khotbah, karena saya diminta khotbahnya tentang predestinasi begitu ya, menolak predestinasi. Selesai khotbah kemudian mereka bikin sel grup, dibagilah 200-an orang yang hadir dibagi dalam berapa puluh kelompok gitu. Dan selesai ibadah dibagi dalam berapa puluh kelompok. Terus kemudian salah satu penatua, pendoa yang cukup berumur di shoot gitu rekamannya, komentarnya gitu bagaimana firman Tuhan yang didapat. Tapi ada satu lagi yang bilang, ada mahasiswa S2 saya di situ, kemudian dia bilang ini, Pak Sigor, emak gua tanya, mak dapat firman apa dari pendeta Sigor? Emak gua bilang, lagunya enak. Bayangin, baru 2 jaman dengar khotbah, ditanya khotbahnya apa tadi? Oh enggak, lagunya enak gitu. Ya kalau masih emak-emak, udah emak-emak, maaf lah 70-80 oke lah ya. Terus tanya lagi istrinya, mah tadi kamu dapat apa? Oh dapat gini-gini, bagus ya segala macam, oke. Tapi kemudian ada satu yang katanya pintar, accountant lagi di perusahaan besar. Ketika ditanya oleh penatua gembala Mandarin itu, tadi dapat apa dari pendeta Sigor? Gak ngerti, gue bingung katanya begitu. Nah ibu bapak, baru hitungan 1 jam saja, ada yang diberkati, ada yang lupa, ada yang gak nangkep, ada yang nangkep luar biasa gitu. Artinya dari semua yang hadir di sini juga kurang lebih seperti itu. Jangankan nunggu seminggu, sebulan, setahun, 1 jam saja reaksinya bisa beragam seperti itu. Maka kemudian saya jadi berpikir, saya lagi memikirkan mau mengadopsi model itu di gereja saya. Selesai ibadah, bikin komsel sedikit, bahas apa yang dikhotbahin. Saya mau tahu nangkep gak sih yang saya khotbahin? Saya mau tahu dapet gak yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan atau pendeta di sini. Mengapa? Karena kebanyakan yang saya lihat lagu-lagunya orang-orang Kristen, termasuk di Pentakosta Karismatik, lagu kebangsaannya begini, bukan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan kita kebanyakan habis selesai ibadah, aku masih seperti yang dulu. Nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Roma 12 ayat 1-3 apa? Pembaharuan budi. Berubahlah engkau oleh pembaharuan budi. Jadi sebetulnya kita hanya bisa berubah kalau budi kita berubah. Nous bahasa Yunaninya. Dan nous hanya bisa berubah kalau kita menyimak baik-baik yang kita dengarkan. Tapi kalau kita nggak dengarkan, kita nggak akan mengalami perubahan apapun. Nah karenanya poin pada hari ini mau menekankan hal itu sebetulnya. Jadi saya tidak bicara hidup oleh roh dalam pengertian berbahasa roh, penglihatan segala macam. Itu superficial sebetulnya. Penglihatan, bahasa roh itu dangkal sebetulnya. Mengapa? 2 hari yang lalu saya membaca Facebook teman saya di Blitar. Sahabat baik saya pernah juga membantu dia urusan hukum dia. Karena dia mengkritik pendeta besarnya ngelawan dia. Dan dia telepon saya nangis-nangis, Pak anak saya masih kecil, saya mau ditahan segala macam. Ya sudah, kebetulan ada pengacara penatua di gereja saya sedang jalan ke Surabaya. Temui dia di sana. Saya kasih nomor penatua saya yang adalah pengacara untuk hubungi untuk membantu membereskan persoalan dengan pendeta besar. Nah teman saya ini hamba Tuhan juga rupanya senang mengkritik hamba-hamba Tuhan besar termasuk di kotanya. Nah hamba Tuhan ini 3 hari 4 hari yang lalu, hari minggu lalu kalau saya nggak salah, dia mau berkhotbah di gerejanya, kata istrinya, Roh Kudus suruh dia khotbah itu. Roh Kudus suruh dia khotbah itu. Tapi kemudian dia batalkan tuh khotbah itu. Saya bertanya gini, ini saya belum cerita lebih jauh. Saya bertanya, bagaimana mungkin Roh Kudus suruh dia khotbah A, tapi kemudian dia membatalkan khotbah itu? Roh macam apa yang seperti itu? Pertamanya dia klaim dipimpin Roh Kudus, tapi kemudian dia khotbah dibatalkan. Ibu bapak tahu nggak mengapa dibatalkan? Pendeta ini waktu saya SMA ini sudah top di Jakarta, bukan orang Jakarta, sudah top di Jakarta di gereja yang waktu itu lumayan besar dengan perjamuan kudusnya. Pak Manu pasti tahu kalau yang saya maksud. Gerejanya sangat besar dengan mukjizat, gembala seniornya turun naik ke surga kayak pakai lift. Saya aja tadi naik lift itu aja bingung, lantai 3, lantai 4 gitu ya. Karena saya berapa bulan yang lalu terakhir. Jadi saya mikir tadi 3 atau 4 ya. Udah pencet 3, 4, 5, saya pencet semua gitu. Lah kita mau ke sini aja masih bingung. Ini turun naik ke surga kan ngaconya boten-boten kan. Nah salah satu pendeta yang top di situ, yang khotbah di situ, setelah kemudian mereka keluar dari GBI bikin sinode sendiri, rupanya dia bukan ikut sinode ini, pindah sinode yang lain. Nah waktu dia ngebatalin khotbah itu yang tadi katanya Roh Kudus suruh, terus dia batalin, tahu tidak kenapa? Karena dia jadi tersangka. Tersangkanya bukan urusan duit.
Pencabulan 4 anak kecil. Yang satu umur 8, 9, 10, 11. Gila nggak? Gila benar. Maka ketika teman saya posting itu, saya katakan puji Tuhan. Syukur, haleluya. Maka poin saya apa? Poin saya adalah begini. Ketika kita klaim kita dipimpin roh dengan bahasa roh, dengan kita bahasa roh begitu, atau kita bilang kita dapat vision, dapat penglihatan, itu betul-betul bukan hanya superficial, itu bisa menipu. Bayangin hamba Tuhan itu tadi bilang khotbah, istrinya bilang karena Roh Kudus pimpin dia, suruh dia untuk khotbah itu. Ternyata gak lama dia batalin. Kenapa dia batalin? Dijadikan tersangka oleh kepolisian. Sudah jadi tersangka. Dan ternyata pencabulan terhadap 4 anak itu, ibu bapak tahu gak anak ini anaknya siapa? Supirnya sendiri. Anak supir pribadinya si gembala ini. Ngeri kan? Ngeri. Makanya saya sekarang sudah jauh dari kagum melihat orang yang bahasa rohnya indah gitu. Udah gak kagum lagi yang gitu-gituan. Itu bisa ditipu daya, dimanipulasi. Belum lagi di Jakarta ada kan hamba Tuhan yang ngajarin bahasa roh kan. Pak, udah bahasa roh belum Pak? Sudah. Siapa yang belum? Bapak berempat ada yang belum? Bapak bisa bahasa lidah tidak? Kok bengong Pak? Bisa gak Pak? Bisa. Bapak berdua bisa? Bisa. Ibu berempat di belakangnya bisa. Ada yang gak bisa? Kalau gak bisa saya ajarin. Mau saya ajarin? Gampang. Kurabaraba. Banyak loh bahasa rohnya seperti itu kan? Sikiraba. Itu udah bahasa roh. Kadang-kadang saya pikir konyol bahasa rohnya. Kurabaraba tanggal tua saku kurata. Karena tanggal tua sakunya jadi rata, gak ada duitnya kan gitu. Itu bisa dimanipulasi semuanya itu. Betul bisa dimanipulasi. Oh saya dapat penglihatan. Ada satu lagi di Jakarta, saya gak usah sebut namanya, mempraktikkan bernubuat setiap saat. Dan model nubuatnya aneh loh. Jadi dilatihlah gitu satu kelompok, model nubuatnya gini. Bahasa roh dulu 5-10 detik. Terus kemudian berhenti, apa yang muncul di kepala catat. Terus kemudian terserah kasih ke siapa. Dicatat kasih ke siapa. Siapa yang dia mau. Kemudian ada yang benar. Oh benar, haleluya. Terus dia menangis, Tuhan terima kasih. Tapi ada yang gak benar. Apaan sih kok gak cocok begini? Dan kemudian saya katakan itu gak benar loh. Tidak bisa kita katakan tiap hal yang muncul di kepala pertama setelah bahasa roh itu dari Roh Kudus. Belum tentu. Tolok ukurnya karenanya bukan itu. Nah kalau begitu apa? Sekarang kita jalan. Dalam bahasa Yunani dikatakan begini, teks Indonesianya, maksudku hiduplah oleh roh. Nah ini yang kita pelajari, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dengan kata lain, kita hanya bisa melawan segala keinginan daging dengan hidup oleh roh. Tapi hidup oleh roh tidak boleh dikerdilkan dengan bahasa roh, dengan penglihatan, dengan segala macam hal itu. Bukan itu. Itu superficial, dangkal. Waktu saya trip pelayanan ke Solo, ke Wonogiri tahun 2000-2001, kemudian awalnya survei dulu, sewa mobil, 2 minggu kemudian kami pergi, saya sewa bus gitu, saya jadi ketua panitianya, kemudian kami bikin KKR di situ di Gor Wonogiri, 3.000-an yang datang. Salah satu tim saya ada ibu-ibu dan ibu ini senang sekali bahasa roh, sampai ngoroknya juga bahasa roh, gitu. Jadi tidur di bus gitu. Saya bilang itu mah bukan bahasa roh, itu latah jadinya. Itu bukan bahasa roh, itu latah. Latahnya dibikin mirip bahasa roh gitu. Waktu saya, kok jadi aneh begitu. Kayaknya Roh Kudus gak kayak gitu loh. Kayaknya gak kayak gitu. Nah kalau kita cek Yunaninya dikatakan ini. Lego de pneumati peripateite kai epitumian sarkos umetelesete. Kalau cek bahasa Inggris terjemahan Modern King James, I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lusts of the flesh. Kalau terjemahan harfiah saya dari bahasa Yunani, aku berkata, jalan dalam roh, dan kamu tidak pernah memenuhi keinginan atau hawa nafsu daging.
Jadi sebetulnya teks aslinya bukan hidup oleh roh, tapi walk. Bukan hidup, tapi walk. Jalan. Walk in the spirit. Jalan dalam roh. Bedanya apa? Sekarang begini. Ini saya diam. Ini diam nih. Diam. Hidup tidak? Hidup. Ya kan? Contohnya hidup, saya bernafas. Contohnya saya hidup, saya melihat. Contohnya saya hidup, saya mendengar. Contohnya saya hidup, saya ngomong. Gitu kan? Tapi kalau saya nggak hidup, saya jadi mayat kan? Mayat diam saja begini. Tapi hidup itu juga tetap bisa berarti diam, doing nothing. Sementara di sini bukan hiduplah oleh roh sebetulnya, but walk in the spirit. Walk in the spirit. Walk in the spirit. Jalanlah dalam roh. Jalan dalam roh. Maka dengan kata lain yang dimaksud di sini bukan sekedar state of being. Bukan state of being, tapi state of becoming. State of becoming. Mengapa? Karena kalau saya berjalan, maka ini sebuah pergerakan, bukan sekedar gerakan, karena konstan atau terus menerus berarti sebuah pergerakan. Pergerakan. Slide berikutnya. Nah, udah ini betul. Tolong yang ini. Nah, karenanya hidup oleh roh itu atau jalan dalam roh itu ada 3 pokok. Yang pertama, waktu saya jalan, saya kan punya tujuan kan? Saya punya tujuan. Seperti tadi saya naik mobil dari rumah saya di Kayu Putih, saya naik mobil, kemudian saya punya tujuan Sungai Yordan, Roxy Mas. Sekarang saya mau tanya, tujuan ibu bapak semua apa? Punya anak, atau sebelumnya nikah, sebelumnya kerja, sebelumnya sekolah. Saya mau beritahu itu bukan tujuan, itu means, sarana. Itu bukan tujuan. Engkau sekolah itu bukan tujuan, even sekolah ke luar negeri itu bukan tujuan. Saya 6 tahun sekolah di Jerman 2009-2015 bukan tujuan. Setelah selesai untuk apa itu? Itu cuma sarana. Kuliah, sekolah, kerja, menikah, punya anak, dan seterusnya. Itu bukan tujuan. Itu cuma sarana. Itu cuma sarana. Camkan ini baik-baik. Kemudian kerja. Kerja ngapain? Dapat cuan, naik jabatan, dapat harta benda yang banyak, punya rumah, punya mobil, punya tabungan. Saya mau beritahu, itu juga bukan tujuan. Itu sarana. Sebab kalau itu jadi tujuan, maka berlakulah padamu, kalau menjadikan itu tujuan, berlakulah padamu perkataan Tuhan kepada orang kaya yang menimbun hartanya di lumbung, lumbung yang gak cukup bikin lumbung baru, bikin lumbung baru, bikin lumbung baru. Dan pada waktu mati Tuhan Yesus bilang apa kepada dia? Untuk siapakah semua harta yang engkau kumpulkan? Nah, itu yang terjadi pada kita semua kalau menumpuk kekayaan, harta benda, dan semua lifetime achievements jadi tujuan kita. Karenanya kita harus hidup dengan tujuan Tuhan. Nah, Bapak yang terkasih, misalnya begini, saya senang sekali menggunakan ilustrasi ini. Misalnya nih, ini kita di daerah Roxy ke arah Soekarno-Hatta, dekat sekali. Hari Jumat kemarin saya khotbah di Garuda Indonesia di Soekarno-Hatta, dan itulah pertama kalinya saya masuk di bukan terminalnya gitu. Saya masuk ke situ dan kemudian saya mau cerita begini. Misalnya nih ibu bapak katakanlah naik Garuda Indonesia begitu ya. Waktu saya khotbah di situ saya ketemu pilot yang sudah jadi pilot Garuda dari tahun 70, ketemu pramugari yang sudah jadi pramugari dari tahun 70 dan sekarang pensiun. Nah, misalnya ibu bapak naik pesawat Garuda di Soekarno-Hatta, terus kemudian ibu bapak sudah boarding di dalam, sudah on board gitu ya. Kemudian pilotnya berkata begini, ibu bapak yang terkasih para penumpang Garuda Airlines nomor sekian dengan tujuan sekian, saya sebagai pilot dengan ini menyatakan bahwa kita membatalkan penerbangan ke sana. Kita take off saja ke udara, nanti kita tentukan tujuan kita di udara mau kemana. Saya mau tanya, kira-kira ibu bapak tetap stay di dalam pesawat tidak? Stay nggak di dalam pesawat? Pasti langsung cepat-cepat keluar kan? Karena berarti jangan-jangan pilot ini strip gitu.
Kalau nggak strip, ya bisa jadi teroris kan gitu. Kita pasti cepat-cepat keluar on board dari situ kan. Pasti begitu kan. Tetapi saya mau beritahu, kebanyakan hidup kita justru kayak begitu. Kebanyakan hidup kita justru seperti itu. Kebanyakan hidup kita seperti naik pesawat tanpa tujuan yang jelas kita mau kemana. Pokoknya follow the flow. Dan ada sebagian hamba Tuhan yang mengkonsepsikan dipimpin oleh roh itu follow the flow. It's wrong. Sebab kalau follow the flow berarti Roh Kudus tidak punya sistem. Roh Kudus berarti tidak punya prinsip. Roh Kudus berarti tidak punya kebenaran. Mengapa? Karena kebenaran itu bisa dipegang. Contohnya lampu merah. Pesannya apa? Tidak boleh diterobos kan? Kebenaran kan? Bisa dipegang? Bisa. Kecuali di Konoha. Karena kadang-kadang hijau berarti jalan, tapi kuning juga berarti jalan. Kadang-kadang merah pun berarti jalan, ya kan? Dilarang putar balik, toh tetap putar balik. Ditulis hanya khusus bus Transjakarta, jalur busway khusus bus Transjakarta. Tapi dari motor, bajai, mobil aparat pun lewat semua. Jadi kebanyakan pengendara di Jakarta itu buta huruf dan buta warna. Nggak bisa bedain tuh lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, ya kan? Buta warna. Jadi kalau saya naik mobil nih, dipepet begitu terus saya udah berhenti nih karena merah, di belakang di klakson, maksudnya mumpung masih ada waktu cepet gitu. Saya dalam hati menenangkan hati saya gini, mungkin dia buta warna. Itu saja gitu. Kalau enggak marahnya kesal sekali gitu. Bayangkan saya udah cerita toh 8 bulan, dalam tempo 8 bulan saya 3 kali ditabrak kan. Mobil saya babak belur 3 kali. Saya dari New Terios lagi jalan ditabrak Ereking, babak belur, saya ganti pakai Wuling Alves, baru jalan ke parkir jemput anak ditabrak truk, saya parkir ditabrak, bayangkan. Baru kemudian keluar dari bengkel 2 minggu, saya naik mobil ke Jatinangor nganter anak saya di ITB, tabrakan beruntun 10 mobil. Mobilnya baru keluar 1,5 bulan yang lalu, sekitar 9 bulan di bengkel, bayangkan. Semuanya gara-gara apa? Human error. Sebetulnya kecelakaan dan segala macam yang terjadi di negeri kita kebanyakan human error. Nah, Ibu Bapak sekarang kembali ke sini. Kebanyakan kita itu justru seperti penumpang yang ada di pesawat yang gak ngerti kita mau kemana. Dan kemudian karenanya juga ditambahi banyak hamba Tuhan. Oh, pimpin Roh Kudus itu just follow the flow. Salah. Memangnya Roh Kudus gak punya prinsip? Memangnya Roh Kudus gak punya kebenaran? Kalau merah berarti berhenti. Bukan follow the flow. Kalau follow the flow, yang lain jalan, kita ikut jalan kan follow the flow. That's not right at all. Nah, kebanyakan kita begitu, kita nggak punya tujuan hidup, jalan saja padahal salah. Kalau engkau dipimpin oleh roh itu roh kebenaran, roh keadilan, roh damai sejahtera, roh sukacita. Maka jalan hidupmu harus dalam kebenaran, dalam keadilan, dalam damai, sejahtera, sukacita. Roh itu juga penolong, berarti hidupmu harus jadi penolong bagi orang lain. Roh itu juga penghibur, berarti engkau harus berbelas kasihan menghibur orang lain, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau beritahu. Karena pertama dia punya tujuan, berarti harus punya tujuan Tuhan. Pak, saya mau tanya Bapak. Bapak berencana mati usia berapa? Ya, saya serius loh Pak. Bapak berencana mati usia berapa? Istri Bapak yang mana? Ibu. Saya tanya Ibu sambil beliau menunggu ya. Kalau Ibu berencana matinya usia berapa? 80. Have you ever thought about it? Pernah berpikir tentang itu? Atau baru sekarang dadakan? Udah pernah belum Ibu mikirin kapan mau mati usia berapa? Atau baru karena saya tanya? Yang penting sehat. Kalau Tuhan cabut sekarang? Siap. Tapi pilih sekarang atau pilih 80? Terserah Tuhan. Itu jawaban bukan klasik, tapi jawaban yang sepertinya justru kayak nggak punya tujuan.
Padahal Tuhan punya tujuan buat kita masing-masing. Kalau boleh pilih, Bapak meninggal usia berapa? Ya, pertanyaan saya justru itu kan, Bapak maunya, maksudnya kan kalau boleh milih. 75. Kalau Ibu, duluan atau belakangan? Belakangan. Kira-kira berapa kalau Ibu? Oh, lebih cepat dong. Oke, 65. Kalau sekarang umur Ibu berapa? 47, 65 berarti tinggal 18 tahun lagi, Bu. Kalau Bapak tadi 75, sekarang umur berapa, Pak? 52. 75, 52 berarti 23 tahun lagi. Oke, saya gunakan umur Bapak 23 tahun lagi. Sekarang 52, Bapak pengen kalau boleh memilih 75. Sekarang dari 52, 53, 54, 55, 56, 60, 65, 70 terus mati. Nah, kira-kira begitu. Terus sepanjang 23 tahun itu kira-kira mau ngapain? Itu yang real questionnya sebetulnya. Mau ngapain? Sekedar kerja, karir sukses, kalau bisa jadi menteri gitu ya Pak. Atau ketua partai terus anggota DPR gitu. Anggota DPR. Nah, kira-kira 23 tahun tersebut mau ngapain? Nah, sekarang saya mau tanya ibu bapak yang sudah 60 ke atas. Kira-kira berharap dipanggil Tuhan usia berapa? Saya tidak tahu adakah hamba Tuhan yang lain yang pernah berkhotbah menanyakan itu di sini. Tapi mungkin baru saya yang pertama ya. Belum ada yang pernah. Kenapa? Karena gini. Kebanyakan orang Kristen sekalipun berkata begini, tidak takut mati, saya percaya Tuhan, Tuhan telah menebus saya. Tapi sebetulnya deep down inside our hearts, kita itu takut mati. Takut mati. Malah di budaya Tionghoa, ada kalau ibadah duka atau kedukaan ada penangis-penangis bayaran kan. Kalau orang Batak nggak perlu dibayar, memang pasti pada nangis semua gitu. Memang betul-betul di situ lomba air mata. Seakan-akan siapa yang bisa menyimpan 1 liter dia juaranya gitu. Kenapa sebetulnya seperti itu? Karena kita takut mati. Tapi kalau kita gali lebih jauh secara metafisika ya. Mengapa kita takut mati? Kita takut mati karena begini. Ini kita hidup. Waktu kita mati kita nggak tahu apa yang ada di seberang itu. Begitu. Apa yang ada di seberang itu. Nah Bapak yang terkasih, padahal Tuhan sudah jelaskan 1 Tesalonika 4 ayat 13-15 firman Tuhan berkata kalau kita mati, Bapa mengumpulkan kita bersama-sama dengan Kristus. Siapa yang dikumpulkan? Semua orang percaya. Yang berarti nih kalau semua, saya berharap semua masuk surga ya. Kalau semua anggota jemaat GB Sungai Yordan Taman Roksi masuk surga, walaupun di surga nggak ada kapling GBI, nggak ada. Di surga nggak ada kapling Sungai Yordan, nggak ada. Tapi paling tidak kalau kita semua masuk surga, kita akan ketemu, kita akan saling menyapa. Pak Manu, ketemu sama Pak Manu di situ. Kalau Pak Manu duluan. Tapi kalau Pak Manu belakangan, Pak Manu yang datang belakangan, bro, Pak Manu yang begitu gitu. Nah artinya gini, waktu Paulus bilang, hai maut di manakah sengatmu, sengat maut telah ditelan dalam kemenangan oleh kematian Kristus. Seharusnya kita sudah tahu waktu kita nanti mati, apa yang terjadi di sana. Seharusnya kita ngerti pada firman Tuhan dan pegang teguh. Sehingga karenanya kita gak takut mati lagi. Nah kalau kita nggak takut mati lagi, orang yang tidak takut mati berarti berani hidup. Orang yang berani hidup berarti berani menghadapi semua tantangan hidup. Amin. Berani mati bukan kemudian jadi konyol. Berani bersedia berani mati justru berani hidup. Berani hidup justru berarti berani menghadapi semua tantangan hidup. Tak terkecuali. Mengapa? Karena kita hidup dipimpin oleh Roh. Nah karenanya Bapak yang terkasih kalau saya ditanya, saya berulang-ulang berkata begini. Saya pengen meninggal usia 85. Tapi saya pengen meninggal di 85 seperti Kaleb dengan kekuatan yang masih kuat.
Jangan sampai saya meninggal di 85, sudah 10 tahun di atas kasur, gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ngapa-ngapain. Kalau saya kemudian misalnya mengalami stroke di atas kasur, gak bisa bergerak, saya akan berkata, Tuhan cabut saja nyawa saya daripada hidup saya tidak berarti lagi. Dan karenanya supaya saya tidak mengalami itu, tugas tanggung jawab saya harus saya lakukan. Apa itu? Hidup sehat. Misalnya seperti itu. Buat apa saya hidup 85 kalau saya jalan nih? Begini, buat apa kayak begitu? Tapi kalau sudah gara-gara cara hidup saya yang tidak sehat begitu, ya saya harus memikul tanggung jawab saya kan. Saya harus memikul resikonya begitu. Nah kalau terjadi terpaksa seperti itu, benahi hidup saya. Itu saya gitu. Dan itu yang saya jalani sekarang. Tadi pagi saya bangun misalnya, saya timbang berat badan saya 76,35. Saya ngejar 75 susahnya minta ampun. 76,5. Kemudian biasanya saya bangun pipis dulu, buang air kecil dulu, baru saya timbang badan. Terus kemudian saya minum air 1 literan kurang lebih, berarti 1 kilo. Habis saya minum, saya timbang lagi, oh nambah segitu. Kemudian saya buang air besar. Setelah saya buang air besar, saya timbang lagi. Oh tadi nambahnya segini, kurangnya segini, jadinya segini. Sampai sedetail itu. Mengapa? Saya berjuang supaya nggak naik. Kalau bisa saya press turun begitu. Dan itu saya rutin lakukan, hampir tidak pernah tidak tiap pagi saya kontrol berat badan saya. Ada di sini yang tiba-tiba nambah 10 kilo, ada nggak yang begitu? Kok nambah 5 kilo? Itu nggak usah kaget, memang cara hidupnya tidak sehat. Nah karenanya waktu saya katakan saya punya kerinduan usia 85, sekarang saya 49, berarti saya masih punya 36 tahun hidup. Maka 36 tahun itu saya harus maksimal dengan apa yang saya kerjakan. Saya harus maksimal dengan apa yang saya kerjakan untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama. Dan karenanya hidup saya harus efektif, efisien, seefisien mungkin. Dan efektif efisiennya standarnya apa? Firman Allah. Efektif efisiennya firman Allah standarnya. Makanya 1-2 kali saya terluka, tapi saya tidak mau membiarkan luka itu lama-lama. 1-2 anggota jemaat saya bisa melukai saya sebagai gembala, tapi saya tidak mau membiarkan hati saya terluka lama-lama gitu. Mengapa? Karena kalau hati saya terluka lama-lama, saya menghabiskan waktu untuk terluka. Tidak, kalau saya terluka sedikit saya ingin cepat-cepat sembuh. Mengapa? Ketika saya sembuh, saya bisa memulihkan orang-orang lain. Tapi kalau saya masih terus terluka, saya terus kemudian kipas-kipas luka itu nggak saya sembuh-sembuhkan, kata-kata saya akan penuh luka dan kemudian melukai orang lain. Kalau engkau dendam, kata-katamu akan penuh dendam. Karena yang dari hati keluar di mulut, kata Tuhan Yesus. Nah kalau engkau penuh luka, kata-katamu penuh luka, pada waktunya kata-katamu melukai orang lain. Mengapa? Karena dosa dan kejahatan itu viral alias menyebar. Menyebar. Tidak mungkin dengar baik-baik. Tidak mungkin hatimu yang pahit mengeluarkan kata-kata manis. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin hatimu penuh dendam, kata-katamu penuh pengampunan. Mustahil. Mustahil. Semunafik apapun kita, mustahil. Karena pasti dia akan terdorong keluar. Makanya supaya mulut ini manis. Bangun pagi. Mami gimana sih kok pakai baju kayak begitu? Itu kata-kata yang pahit. Karena hati yang pahit. Tapi kalau kata-kata manis, keluar hati yang manis, keluar kata-kata manis, begitu bangun, halo ma, kamu cantik sekali. Aminnya ibu-ibu tuh. Nah sekarang saya mau tanya nih bapak-bapak dulu, nanti ibu-ibu kena gilirannya. Saya mau tanya bapak-bapak, siapa yang bangun pagi langsung bilang, Mom, you look so beautiful today. Mom, you look so adorable this morning. Mom, so lovely. Saya mau tanya, siapa yang tadi pagi bilang sama istrinya begitu? Ini udah rapture ya, kok gak ada yang jawab saya? Nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya nanya loh, siapa yang tadi pagi bilang I love you mami, I love you mami, you look so beautiful today, you look so wonderful this morning.
You are the most beautiful ladies in the world. Itu yang tepuk tangan juga ibu-ibu lagi. Bapak-bapak gimana? Pak sudah 25 tahun menikah, sudah hambar. Kalau makanan ini kayak ikan asin Pak. Atau jangan-jangan bapak-bapak mirip seperti kemarin itu ada satu penumpang ke airport gitu. Terus ditanya, Pak bawa bahan beracun? Tidak. Bawa bahan yang berbahaya? Tidak. Bawa benda atau apa yang bisa meledak? Ada di belakang, istrinya. Jangan-jangan bapak-bapak juga begitu, jadi menganggap istrinya bahan yang mudah meledak gitu. Eksplosif. Akibatnya pagi-pagi gak ada yang bilang, Mom you are so lovely. Mulai besok dicoba ya bapak-bapak ya. Tuh yang bilang amin ibu-ibu lagi. Ini menunjukkan betapa ibu-ibu di sini. Mulai besok pagi ya, saya cukup sering, termasuk tadi pagi berkata kepada istri saya, kamu cantik sekali deh pagi ini. Termasuk cukup sering gitu. Supaya istri saya gak nagih banyak uang belanjaan. Nah yang kedua, tadi saya katakan bahwa saya berusia 49 tahun ini dan saya ingin kalau bisa 85 tapi dengan kekuatan yang tetap supaya saya seefektif, seefisien mungkin. Tetapi kemudian untuk tujuan-tujuan Tuhan yang puncaknya saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, maka saya harus tahu ada trayek yang harus saya jalani, ada rute yang harus saya kerjakan, yang saya lalui begitu. Yang harus saya lalui. Kita kan gak mungkin pergi ke Bogor lewat Bandung kan. Gak mungkin gitu. Kalau pergi ke Bogor lewat Bandung itu memang sudah nyasar namanya. Saya mau beritahu. Jangankan pergi tanpa panduan gitu ya. Dengan panduan saja bisa nyasar loh. Saya pernah berapa tahun yang lalu naik mobil liburan ke Lembang, saya mau pulang pasanglah GPS. Begitu saya pasang GPS, saya dibawa naik gunung, tiba pada titik di mana persis sebelah samping mobil saya tebing, setengah meter mobil saya jurang sebelah kanan. Dan tiba pada jalan yang tadinya terlihat jejak ban itu 2, lama-lama di ujung tinggal 1. Saya pikir wah ini di ujungnya buntu nih. Terus kemudian ketika saya maju lagi ban saya spinning, bebatuannya terlempar, mobil saya nggak bisa bergerak. Wah di situ saya cemas. Nah dalam kecemasan itulah kemudian saya berdoa sungguh-sungguh dan biasanya saya jarang sekali berdoa untuk kepentingan saya pribadi. Tapi di situ saya berdoa sungguh-sungguh. Mengapa? Anak lelaki saya, istri saya, Dorothea, anak perempuan saya di belakang. Dan saya katakan Tuhan saya tidak datang berlibur ke sini untuk mati di sini. Dan kengeriannya terasa luar biasa, tapi kemudian saya bertanya Tuhan apa yang mesti saya lakukan. Kemudian saya bilang sama istri saya, Mah kamu keluar ajak Dorothea, cari ke depan siapa tahu ada penduduk lokal dan tanyakan ini jalan kemana. Karena kalau mundur bahaya, begitu. Mundur selip sedikit masuk jurang, maju pun juga susah bannya keluar, jadi hampir stagnan begitu. Nah kemudian saya suruh keluar, dalam hati saya berpikir gini, kalau saya harus mati paling enggak matinya enggak 4 orang, 2 gitu, masih ada yang sisa. Bayangan saya berpikirnya sampai seperti itu, saking kalutnya waktu itu. Nah kemudian setelah saya coba gas rem pelan-pelan bergeraknya susah sekali begitu. Tiba-tiba istri saya datang dengan penduduk lokal naik motor 2 orang. Nah kemudian baru dari situ saya diberitahu, enggak Pak ini paling cuma sekitaran 1 kilo lagi ketemu jalan beton. Terus kemudian mobil kami dibantu didorong untuk keluar dari bebatuan yang bikin spinning tapi tidak bergerak. Nah ibu bapak yang terkasih, GPS bisa bikin kita nyasar juga loh. Saya pernah mau khotbah di daerah Peluit, tiba-tiba begitu nyampe di begitu jalan, saya sampai di satu titik di mana depannya sungai. Masa GPS bawa saya ke depannya sungai yang di Peluit situ, saya kacau sekali gitu. Terus juga beberapa kali, ini juga kayak tadi saya kesini saya nyalakan GPS karena saya memang bergantung pada GPS. Anehnya GPS saya, jalanan gak boleh muter balik, GPS saya suruh muter balik. Saya bilang wah kacau, GPS ngajarin saya berdosa.
Tapi GPS itu kan AI, Ibu Bapak. AI-nya dari mana? Ngebaca gerakan manusia. Ya kan? Yang berarti sangat banyak manusia di Jakarta yang memang main langgar aja. Jadi GPS pikir memang begitu rutenya gitu. GPS begitu, Ibu Bapak. Jadi karena kebanyakan orang Jakarta melanggar, dipikir GPS beneran begitu memang lewatnya. Saya bilang kagak, saya nggak mau, saya jalan terus gitu. Terus kemudian saya lewat Suprapto, itu jalur cepat masuk jalur lambat. Nggak boleh dong jalur lambat ke jalur cepat. GPS saya suruh saya masuk jalur cepat. Wah kacau. GPS saja bisa ngajarin kita berdosa, salah dengan arah. GPS kita yang benar apa? Alkitab. Firman Allah. Amin. Dan karenanya kita harus berinteraksi betul-betul dengan firman Allah. Interaksi betul-betul dengan firman Allah supaya jalan hidup kita dituntun dengan rutenya Allah. Sehingga kemudian kita bisa ketika berjalan, kalau kita tiap-tiap saat dengar firman Allah, ketika kita berjalan dalam kehidupan dengan jalan dan tujuan Tuhan, kita mau belok begini, langsung jangan salah, balik. Kita balik lagi. Mengapa? Karena firman Tuhan di Yosua misalnya berkata, di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 misalnya berkata, perkatakanlah Taurat itu siang dan malam. Supaya apa? Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu firman Allah. Nah karenanya Ibu Bapak yang terkasih, ada 3 bagian dari tanggung jawab. Jadi kita punya tujuan, kita punya rute, dan untuk melalui itu kita harus bertanggung jawab. Komitmen, konsisten, dan persisten. Saya ingin jelaskan sedikit terkait hal ini. Pertama, komitmen, slide berikutnya. Komitmen berarti menyatukan diri dengan apa yang dipegang. Maka kita mesti berkomitmen dengan apa yang kita percaya, yaitu Tuhan, dengan tujuan-tujuan Tuhan, baik untuk diri sendiri maupun untuk gereja kita. Mengapa saya katakan gereja? Pentakostal karismatik, gereja-gereja Pentakostal karismatik keanggotaannya cenderung cair. Cenderung cair. Sekarang kita datang ke sini, kalau nggak suka dengan pengerja kita cari GBI yang lain. Kalau beberapa GBI kita nggak suka, kita pikir sama GBI, semuanya sama. Cari sinode yang lain. Karenanya banyak orang Kristen, terutama di karismatik itu sebetulnya anggota GKJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Di sini nggak ada ya, amin ya. Di sini kalau sudah jadi anggota sampai Tuhan panggil pulang. Mengapa saya katakan untuk diri sendiri dan gereja? Mengapa? Karena waktu kita jadi percaya, kita dimasukkan menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Sekarang jempol saya nih, kalau saya potong, bisa nggak jadi jempolnya Pak Manu? Nggak bisa. Kalau saya potong, mati. Banyak orang nggak memahami betul-betul ini. Sakit hati sama Bapak Gembala, cari gereja lain. Ntar sakit hati cari gereja lain. Sakit hati cari gereja lain. Yang sakit sebetulnya bukan gembala-gembalanya, kita yang sakit sebetulnya. Nggak ada gereja yang sempurna loh. Nggak ada. Nggak ada yang sempurna. Kalaupun ada, begitu kita masuk, gara-gara kita jadi tidak sempurna. Kalaupun ada yang sempurna, begitu kita masuk situ, gara-gara kita jadi nggak sempurna. Karena kita yang bermasalah. Jadi kalau jempol ini saya potong, tidak lagi jadi anggota tubuh saya, mati. Banyak orang gak paham betul-betul. Ibu bapak wajib sepanjang hidupmu menjadi bagian dari satu gereja, bagian dari satu tubuh. Kepalanya Kristus, dan kepala itu yang menghidupi seluruh tubuh. Lewat siapa? Tubuh ini. Lewat siapa? Gereja. Makanya sekarang Katolik Protestan jauh lebih kuat dalam pemahaman ini. Mereka udah gak gampang lagi pindah-pindah. Gak gampang lagi keanggotaan. Apalagi Katolik misalnya. Susahnya minta ampun. Jadi anggota di Katolik juga susahnya minta ampun. Kalau di Pentakostal karismatik, asal udah masuk gereja aja udah aman gitu. Besok gak suka tinggal keluar lagi. Yang kayak begitu pemahaman tentang gerejanya salah. Karenanya saya cantumkan di situ tadi tujuan-tujuan Tuhan untuk diri sendiri maupun gereja. Kalau perusahaan itu nggak ada urusannya, kerja di mana nggak ada urusannya, mau BUMN, pegawai negeri, tentara, polisi atau pegawai swasta, bisnis nggak ada urusannya. Itu cuma sarana. Itu cuma sarana. Yang kedua, konsisten berarti berdiri teguh pada apa yang menjadi sikap, tidak terombang-ambing, tidak goyah, tidak lemah, dan mundur. Konsisten di dalam Tuhan berarti punya sikap yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, persisten.
Persisten berarti tetap berpegang teguh pada apa yang diyakini, sekalipun mendapat perlawanan atau bahkan persekusi. Persisten di dalam Tuhan berarti tetap setia dan berpegang teguh kepada Tuhan apapun yang jadi tantangan dan pergumulan. Tantangan dan pergumulan justru tidak boleh jadi alasan meninggalkan Tuhan, mundur dari Tuhan. Tidak. Justru itu bagian dari ujian apakah kita persisten atau tidak. 3 bagian ini, komitmen, berpegang teguh, konsisten, berdiri teguh, tidak terombang-ambing. Kemudian persisten, apapun yang menghantam kita, kita tetap berdiri teguh. Ini nilai dalam berjalan dalam roh. Karenanya saya tadi katakan gak ada urusan sebetulnya dengan bahasa lidah, dengan penglihatan segala macam. Itu superficial. Dan klaim-klaim itu seperti itu seringkali justru menutupi, menyelubungi diri. Dengan contoh tadi hamba Tuhan yang ternyata melakukan tindak pencabulan terhadap 4 anak kecil, anak perempuan kecil, dan 2-3 hari lalu sudah jadi tersangka. Kasusnya begitu bertele-tele 2 tahun. Bertele-tele 2 tahun. Karena dia di salah satu kota di Jawa Timur. Kemudian dia gunakan orang-orang kaya, hamba-hamba Tuhan lain dukung dia. Dia juga cari pejabat dan juga aparat bantu dia. Sampai teman saya datang ke Jakarta, ketemu Hotman Paris. Hotman Paris kemudian bawa ke RI 1, terus kemudian ke Kapolri segala macam. Perjuangannya melelahkan, dia dibully, dihabisi oleh banyak orang, diancam segala macam. Tapi dia berjuang terus, akhirnya perjuangan 2 tahun terpenuhi. Hamba Tuhan yang melakukan tindak yang keji itu jadi tersangka. Tapi kalau khotbah melulu apa kata roh? Melulu apa kata roh? Bahasa roh segala macam, penglihatan segala macam. Karenanya jangan silau dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau di sini ada yang dipimpin Tuhan dan punya karunia, silakan. Tapi selalu hati-hati dan waspada. Ujilah segala roh dan terimalah yang baik. Tetapi untuk berjalan dalam roh, inilah value yang harus kita punya tadi. Value yang kita punya. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, saya mau tayangkan yang terakhir sebagai penutup beberapa ayat. Ulangan 5 ayat 29. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Berpegang pada perintah Tuhan. Tapi perhatikan loh Bapak, sebetulnya Allah itu luar biasa baik. Dia sampaikan firman-Nya, kemudian dia perintahkan kita berpegang pada firman-Nya. Bukan bahwa dia gila hormat, tapi demi kebaikan kita semua. Apa? Supaya apa? Baik keadaan mereka, keadaan kita, dan anak-anak kita. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan cepat saja sebelum saya tutup. Hanya kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya apa? Engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Allah bukan Allah yang gila hormat, apalagi masokis, happy kalau kita menderita. Tidak, Allah tidak seperti itu. Buang perspektif seperti itu, buang mindset seperti itu. Kalau dia perintahkan kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri, justru sebetulnya demi kebaikan kita semua, demi keberuntungan kita semua. Ayat yang 8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan siang dan malam. Supaya, perhatikan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya sebagai penutup, berjalan di dalam roh harus punya tujuan, harus ngerti bagaimana mencapainya, rutenya, berarti hal-hal apa yang mesti dikerjakan, dan yang kemudian yang harus kita pahami, kita punya nilai dalam melaksanakannya supaya kita bertanggung jawab. Komitmen, konsisten, dan persisten dalam segenap kehidupan. Kita buang semua yang tidak berarti dalam kehidupan kita. Buang semua. Sehingga hidup kita jadi betul-betul efektif, efisien, mempermuliakan Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama. Salah seorang pengerja saya kemarin
punya persoalan dengan rumah tangga, keluarga orang tua, dan jadi broken home. Kemudian dia cerita ke istri saya. Kemudian saya bilang, kenapa kamu gak ngajak saya bicara juga sama dia? Terus kemudian kami makanlah di Kelapa Gading, saya ajak dia makan, terus saya katakan begini, kalau kemudian orang tuamu gak bertanggung jawab sama kamu, maka jadikan kami orang tuamu, orang tua rohani. Bapak gembala, ibu gembala, jadikan bapak ibu rohanimu, dan uang kuliahmu akan saya bayarkan. Akan saya bayarkan semua, dan kamu tinggal di rumah, di lantai dasar kami, di rumah kami lantai dasar ada kamar kosong, biasa jadi guest room, kamu bisa tinggal di situ. Kalau kakakmu mau tinggal di situ berdua pun silakan. Makanmu bersama dengan kami, apa yang kami makan kamu makan. Kita hidup sebagai keluarga, kamu anggap saya orang tua, saya anggap kamu anak. Jadi kamu adiknya Theo, kakaknya Thea, saya bilang seperti itu. Dan kemudian setelah dia pulang, saya katakan nanti beri kabar, ya Jumat nanti dia beri kabar, karena dia pulang dulu, pulang kampung. Kemudian saya bilang sama istri saya, kamu gak setuju ya dengan yang saya omongin, saya gak minta persetujuan kamu tuh, tapi saya ngomong kamu dengar. Terus istri saya bilang dengan mudahnya begini, gak apa-apa, berkat yang Tuhan kasih kan memang bukan untuk kita saja, tapi untuk jadi berkat bagi semua orang. Dan saya bilang sama istri saya, kita gak dipanggil menumpuk harta di bumi, kita dipanggil untuk menumpuk harta di surga. Nah itulah hidup di dalam roh, tumpuklah harta di surga dengan 3 prinsip tadi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mari kita angkat pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering. Kita minta betul-betul dipimpin oleh Roh, bukan sekedar berbahasa lidah ataupun penglihatan, tapi dengan committed untuk berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Memiliki tujuan dari Allah, mengerti bagaimana mencapai tujuan tersebut, rute trayek Tuhan, dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan komitmen, dengan konsisten dan dengan persisten, sesuai dengan firman Allah, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin, haleluya. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Dari awal kita nyanyikan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering, Amin, haleluya. yang merindukan air. Amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus,
awal, sekali lagi kita katakan bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering. Amin, haleluya. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulih, sekali lagi katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Sekali lagi katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkan tubuhku, pulihkan Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus mengalir menguasai setiap kami, memimpin kami sehingga kami hidup dan berjalan di dalam Roh. Biar kami mengerti bahwa hidup dan berjalan di dalam Roh bukan sekedar berbahasa lidah. Walaupun itu adalah bagian dari karunia Roh Kudus, bukti bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus. Namun yang genuine, yang terutama, yang asli adalah ketika kami berjalan di dalam Roh, yang berarti memproduksi buah Roh dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti tujuan kami memiliki tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bagaimana harus melaluinya mencapai tujuan-tujuan Tuhan. Dan kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan komitmen konsisten dan persisten. Ibu Bapak yang terkasih, luangkan 1-2 menit. Jikalau engkau belum tahu, belum memiliki, tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan, mari masing-masing berdoa. Kita sudah berkata, bernyanyi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Karena minta Roh Kudus untuk berkata, menyatakan, menyingkapkan apa yang menjadi tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Apa yang kau inginkan, apa yang kau inginkan dengan hidupmu, biarlah sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa yang kau ingin capai dalam hidupmu, biarlah sesuai dengan pencapaian Tuhan. Biarlah hidupmu tidak lagi diisi ambisi-ambisi pribadimu, tetapi ambisi-ambisi Tuhan. Bukan cita-citamu lagi, tapi cita-cita Tuhan. Haleluya.
seperti bangsa Israel. Jikalau tiang awan berhenti, maka bangsa itu berhenti. Bahkan membuka tenda, bahkan diam, makan, minum, tidur, dan beristirahat. Namun ketika tiang awan di siang dan tiang api di malam, ketika tiang itu bergerak, maka bangsa Israel pun berkemas untuk bergerak. Karenanya ikutilah tiang Roh Kudus itu kemana ia membawamu. Haleluya. Mari masing-masing berdoa. Haleluya. Silakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Kau yang beracara atas setiap dari kami semua Tuhan. Kau yang pimpin setiap langkah kami. Bahwa kami Tuhan berjalan dalam tujuan yang sudah Engkau tetapkan bagi setiap dari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi setiap dari kami Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Sikur Tuhan. Saat ini Tuhan biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu Tuhan. Keluarganya Tuhan. Dalam setiap usaha, dalam setiap pelayanan yang dikerjakan Tuhan, dalam jemaat pengembalanya Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan dia segala hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan. Dan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan melimpah dalam setiap langkah yang diambil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur sebesar-besarnya Tuhan. Untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Untuk kasih karunia bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Atas setiap berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau memberikan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Baiklah setiap dari kami Tuhan memberikan dengan penuh sukacita. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan dan untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami naikkan Tuhan doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk sama Tuhan. Dan kami persilakan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin memberikan persembahan bisa melalui kotak yang tersedia di depan dan juga bisa melalui kode QR yang terletak di depan bangku Bapak Ibu semua. Selamat memberi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku melimpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama katakan kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku melimpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi,
jemaat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kami dari GBI Sungai Yordan ingin menyambut apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita siang hari ini. Bisa minta kesediaan sebentar untuk mengangkat tangannya. Oh, belum ada. Semangat jemaat Tuhan, mari kita mengajak ya setiap keluarga kita, saudara, teman untuk bisa bergabung bersama-sama ibadah dengan kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Shalom jemaat terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas. Bersama saya Esther, berikut informasi tentang gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa untuk beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Ko Eden Nathanael. Kami ajak seluruh jemaat muda untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap Sabtu pukul 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juli 2025. Pendaftaran dapat menghubungi Kak Ani. SHDR Seminar Hidup Dalam Roh akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2025 dan hari Minggu 27 Juli 2025. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Baptisan bulan Juli akan diadakan pada hari Minggu tanggal 27 dan pengarahan akan dilaksanakan pada tanggal 26. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Ibu Ani. Diskusi Alkitab bulan ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 jam 9 malam via Zoom dengan tema Haruskah Orang Percaya Beribadah di Gereja dengan pengajar Bapak Vinky Rianto Kantohe MTH. Setiap kita punya kesempatan. We will never start if we always think too big. Ketika kita mau mulai sesuatu, start small. Saya lahir dari keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Saya sempat putus sekolah saat masih SD. Saat ini, saya bekerja di salah satu multinasional company. Saya pada masa muda berhadapan dengan dilema pilihan hidup untuk masa depan saya dan bagaimana saya akhirnya dapat memutuskan pilihan hidup saya. Saya adalah seorang akuntan dan juga konsultan pajak. God is really serious about our life. Jadi nggak boleh ada jemaat berkata, saya nggak bisa apa-apa. Saya hidupnya emang begini. Saudara menghina Tuhan. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Boleh kasih senyum yang terindah, kiri kanan depan belakang, katakan you are great. Mari kita naikkan pujian ini, biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan
Sekali lagi kita katakan, kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.